Oke, cek, cek, cek. Suara saya bisa didengar? Ya, Pak. Oke, masuk ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan ya. Ya, karena memang sudah menjelang mau Idul Fitri, ya kita laksanakan secara daring. Sebelum itu, mari kita awali atau mulai dengan berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing agar pembelajaran kita di pagi hari ini dapat efektif dan bermanfaat buat semuanya. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Oke, bisa persepsi dulu. Tokennya kelihatan di layar. Kemudian di minggu ini kita melanjutkan ya materi yang di minggu lalu single single layer perceptron itu sangat mudah sekali. Harusnya teman-teman sudah paham ya. Perhitungannya pun cukup mudah. Sekarang kita akan coba mengembangkan sedikit lebih 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 banyak ya. Jadi single layer perceptron yang kemudian nanti dikembangkan menjadi beberapa layer yang kemudian dikenal istilah namanya multi layer perceptron. Ini ada lab sheet, silakan bisa sambil dibuka. Jadi multi layer perceptron itu kalau digambarkan ya ini salah satunya. Di sini ada input layer, di tengah ini adalah hidden layer dan yang di paling kanan ini adalah output layer. Nah, dalam kasus ini, dalam gambar ini, kalau yang kita lihat ya di sini, input layernya ada dua, ya, dua layer. Hidden layernya juga ada dua layer. Sorry, satu layer tapi maksudnya dua, dua neural gitu ya. Kemudian output layernya itu satu, ya. Jadi dua input, dua hidden layer. Hidden layernya dua maksudnya, bukan layernya dua. Kalau layernya tetap satu ya. Inputnya satu layer, hidden satu layer, outputnya satu layer. Maksudnya ada dua dua neural gitu ya. Kemudian di endingnya ada satu output. Berarti nanti di sini ada dua input dan satu output. Sederhananya begitu. Nah, lapisan input ya, ini digunakan untuk menerima data masukan. Ya, kalau di sini dimensinya dua. Oh, kemudian ada lapisan tersembunyi atau hidden. Nah, di sini bisa digunakan menghitung transformasi linear dan non-linear ya dari input. Kemudian di sini juga bisa kita lakukan fungsi aktivasi yang non-linear ya, seperti sigmoid. Kemudian output di akhir ini digunakan nanti untuk prediksi ataupun misalnya klasifikasi gitu ya, yang sifatnya mungkin bisa biner. Kemudian ini ada contoh perhitungan ya. Jadi kemarin kita sudah mencoba menghitung yang single layer perceptron. Nah sekarang yang apa namanya? Untuk yang multi layer perceptron gimana? Kayaknya ini contoh yang bagus, ini saya masukkan dulu di sini sebentar. Nah, oke kita eh, mungkin ke webnya dulu. Jadi ini sama ya, tadi ada dua input dengan satu layer ya, kemudian ada hidden layer ya, kemudian di sini juga ada satu output. Nah, di sini ada bias ya. Kemudian kalau kita tulis secara apa namanya, secara detail ya, itu nanti di sini akan ada bobot. Jadi setiap masing-masing neuron antara neuron I1 ya input satu dengan H1 hidden satu ini ada satu buah bobot yang namanya W1. Ya, bisa juga ditulis notasinya W11 biasanya. Kemudian yang I1 dengan H2 itu kalau di sini W2. Biasanya juga bisa ditulis W12 ya untuk mempermudah. Karena nanti kalau banyak jadi agak susah ya urutannya. I2 di sini W3 terhubung dengan H1 dan W4 itu adalah menghubungkan antara I2 dan H2. W inilah yang nanti kita namakan weight atau bobot ya seperti yang kemarin ya, tapi kalau ini karena banyak ya jadi perlu urutan notasi. Kalau kemarin kan cuma satu ya. Satu itu hubungan antara input langsung ke output, nggak ada hidden layernya.
Nah, ini kemudian di bagian antara jembatan hidden layer dan output layer juga ada bobotnya juga ya, W5 dan W6. Jadi di sini kita gunakan notasi W1, W2, W3, W4, W5 dan W6. Kemudian di sisi akhir ini adalah output yang nanti akan memberikan prediksi. Nah, idenya ya, idenya tadi selain kita menggunakan multi layer perceptron itu artinya dihitung maju ya. Jadi di sini nama langkahnya adalah forward propagation. Jadi dihitung maju. Kenapa dihitung maju? Jadi nanti dari input itu bisa dihitung maju, maju ya hingga ke output ya. Jadi nanti bobot ini dihitung berdasarkan dari input yang diberikan dan seterusnya. Terus langkah selanjutnya itu nanti tentunya bobot yang dihasilkan tidak atau belum optimal ya, belum sesuai dengan apa yang diharapkan pasti karena outputnya bisa jadi belum pas. Nah, kemudian nanti akan ada langkah selanjutnya, langkah tambahan untuk memperbaiki bobot kita menggunakan proses yang namanya back propagation. Jadi dihitung mundur ya. Nanti akan ada penjelasan lebih detail. Ya, ini contoh ya sebenarnya bisa dilihat ya nanti ini matematikanya ya. Cuman kalau biar ada visualnya saya menggunakan yang di web ini biar mudah ya. Di sini ada contoh ya, diberi angka-angka. Misalnya W1 0,11, W2 dan seterusnya ini udah ada. Jadi kita tulis di sini misalnya 0,11, 0,21 dan seterusnya. Ingat, ini random. Bobot ini awalnya random, biasanya nilainya di antara 0 hingga 1 ya. Dan tidak boleh diisi 0. Kalau diisi 0 ya harus lebih dari 0 ya. Kalau diisi 0 ya nanti perhitungan berapapun ya hasilnya 0 ya. Inputnya berapapun dikali bobot 0 ya pasti hasilnya 0 sehingga nanti nggak ada efek apa-apa sehingga tidak boleh 0 dan diminimalisir juga tidak boleh 1 sehingga biasanya nilainya dari rentang 0, misalnya 11 hingga 0,99 gitu biasanya. Dan biasanya juga itu biasanya bobot dimulai dari yang kecil ya, dilihat angka-angka ini kan mulai dari yang kecil walaupun tidak menutup kemungkinan juga boleh misalnya langsung mulai dari 0,7 0,9 itu tidak ada masalah ataupun yang nilainya negatif juga nggak ada masalah, cuma dalam kasus ini atau dalam contoh ini ya dikasih nilai yang seperti ini ya. Nah, biar gampang kemudian ditulis di sini 11 0,11 0,21 dan seterusnya ya. Jadi kita sudah punya inisial bobot yang nilainya random. Nah, kemudian kita punya dataset ya. Dataset itu adalah hubungan input dan output. Nah, misalnya gini. Kita punya input I12, I23 akan menghasilkan output 1. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya. Misalnya gini. Kita punya sebuah sistem. Nah, kemudian di sini ada input. Nah, ada dua input. Kemudian outputnya 1. Di sini misalnya 2. Nah, sesuai dengan yang tadi. 3. Nah, kita nggak tahu ini sistem apa, tapi yang jelas nanti outputnya akan menghasilkan angka 1. Jadi kalau inputnya 2 dan 3, ya sekali lagi kita nggak tahu nih, isinya black box ini ya, kita nggak tahu prosesnya di dalam seperti apa, akan menghasilkan angka 1. Nah, itu maksudnya adalah dataset itu adalah hubungan antara input dan output. Tapi nanti biasanya ditulis dalam bentuk list seperti ini, karena nanti kita akan program dalam Python gitu ya. Terus ada juga ini sama ya 2, 3, 1. Jadi ini cuma satu ya, datasetnya cuma satu. Jadi kalau dikasih input 2 dan 3 harusnya outputnya sama dengan 1 ya. Nah, yang ditanya adalah gimana proses yang terjadi di dalam kotak ini. Nah, ini kita bisa cari dengan menggunakan neural network gitu ya. Terus kita akan lakukan tadi perhitungan forward propagation atau forward pass atau forward calculation ya. Intinya perhitungan maju gitu ya. Kita input, kita tulis ya 2, 3 sehingga kita bisa menghitung nilai-nilai yang setelahnya ya pada hidden layer maupun output layer. Ya, caranya cukup mudah, ini sama dengan yang teman-teman sudah lakukan di single layer perceptron, tapi karena ini bentuknya seperti metrik ya, kita bisa menyelesaikannya pun juga dalam metrik ya. Nah, ini misalnya 2, 3 input, kemudian metrik yang weight-nya kita tulis jadi 2 kali 2, ini akan menghasilkan 0,85 dan 0,48 ya, ditulis di hidden layer ya, neuron yang ada di hidden layer. Ini kalau dihitung manual juga bisa ya. 2 dikali ini ditambah 3 dikali 0,21 kemudian ditambahkan nah, hasilnya 0,85. Nanti silakan bisa dihitung manual atau di bawahnya juga sudah ada penjelasannya nih ya. 2 dikali 0,11 ditambah 3 kali 0,21 sama dengan 0,85 ya. Dan dicari juga untuk yang bawah sehingga didapatkan 0,85 dan 0,48. Kemudian jangan lupa di belakang juga sudah ada bobotnya, kita sehingga bisa hitung hasil akhir outputnya berapa. Ketemunya 0,191.
Nah, tentunya ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang diharapkan kan 1, sehingga nanti di sini akan muncul yang namanya error. Nah, error ini kemudian kita hitung. Ya, error itu adalah selisih antara eh, output aktual dengan hasil dari prediction-nya. Ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan tidak langsung dikurangkan ya, tapi dengan persamaan misalnya error sama dengan setengah dikali prediction dikurangi aktual baru dikuadratkan. Ya, jadi agar nilai errornya ini menjadi selalu positif, kita bisa kuadratkan. Ya, kemudian setengah ini ditambahkan eh, untuk menghitung eh, kalkulasi ya dari derivatif ya. Jadi biar mudah nanti derivatifnya biar kita bisa apa kita kalikan dengan setengah gitu ya. Nah, didapatkan ya error sama dengan setengah dikali ini ya 0,191 dimasukkan sini dikurang 1. Nah, hasil outputnya harusnya 1 dikuadratkan. Nanti silakan bisa dihitung ya. Tapi ini hasilnya tercatat 0,327. Nah, sekarang kita punya error sebesar ini. Tentunya secara umum konsep dari perbaikan gitu ya. Itu nanti kita akan mengecilkan error ini. Ya. Ya, jadi nanti gimana caranya? Sebenarnya kita bisa memainkan bobot-bobot ini, tapi kan tidak mungkin kalau kita ganti secara random. Nah, ada caranya. Ya, sehingga berdasarkan error ini kita akan punya tujuan yaitu apa? Reducing error, mengecilkan nilai error yang terjadi. Ya, caranya gimana? Nah, ini by decomposing prediction into basic element we can find that way ya. Sehingga bobot ini pasti akan mempengaruhi prediction. Ya, sederhananya kita we need to change weight value ya. Sehingga kita mengganti nilai bobot-bobot ini 0,11 diganti sesuatu, 0,21 diganti sesuatu. Nah, menggantinya tapi tentu tidak random. Ya, nanti kalau random bisa jadi errornya tambah besar kan gitu ya. Sehingga nilai perbaikannya itu didasari dari error yang terjadi. Ya, jadi tujuannya dari neural network ini adalah memperbaiki error. Memperbaiki bobot sehingga errornya itu mendekati 0 gitu ya. Atau hampir mendekati nilai aktual yang terjadi dari hasil prediksinya. Nah, jadi kita bisa eh, tulis ya di ini prediction sama dengan output. Nah, outputnya itu kan H1 dikali bobot 5 ditambah H2 dikali W6 ya. Sehingga ini bisa kita jabarkan lagi ya, sehingga prediction inilah ini penjelasan dari atas ya, tinggal ditulis ulang ya. I1 dikali W1 ditambah I2 kali W2 dikali W5 dan seterusnya. To change prediction value, we need to change weight. Jadi bobot-bobot ini kita ganti sehingga nilai predictionnya nanti bisa berubah. Nah, bagaimana caranya mengganti? Nah, ini the question is now how to change or update the weight value so that the error is reduced. The answer is back propagation. Jadi perhitungan maju tadi digunakan untuk mendapatkan prediction. Nah, kemudian untuk memperbaiki nilai bobot-bobot ini nanti kita hitung mundur. Ya, makanya kemudian dinamakan back propagation. Ya. Jadi back propagation ini sebenarnya kependekan dari backward propagation of error. Jadi sebuah mekanisme untuk mengupdate nilai bobot ya menggunakan gradient descent sehingga nanti harapannya errornya itu bisa mengecil. Ya tentu tidak mungkin hanya dilakukan satu kali. Ya pasti itu nanti akan berulang. Jadi nanti akan prosesnya dari forward didapatkan prediction, dihitung error, masih ada error, dilakukan back propagation sehingga bobotnya update, dihitung lagi, nanti masih ada error lagi, ya backward lagi dan seterusnya begitu hingga suatu batasan tercapai. Apakah mungkin errornya seberapa ataupun mau loopingnya mau seberapa? Nah itu menjadi batasan di mana perulangannya dilakukan. Nah, mungkin ada catatan ya, gradient descent ini adalah iterative optimization algorithm for finding the minimum of a function. Jadi dalam kasus ini kita meminimalisir function error gitu ya. Untuk mencari lokal minimum dari sebuah function menggunakan gradient descent, ya one takes step proportional to the negative on the gradient the function at the current point. Jadi kita eh, melakukan eh, perhitungan gitu ya, perhitungan yang nilainya proporsional ke negatif dari gradien pada fungsi tersebut gitu ya. Nah, sehingga kita bisa tulis rumusnya. Bobot baru, nah ini ya bobot baru ditandai dengan simbol bintang W
X nanti bisa kita ganti bobot 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya ya nilai X ini. Tapi yang jelas bobot baru sama dengan bobot lama ya WX dikurangi dengan sesuatu. Nah, kurangi dengan sesuatu ini kita bisa dapatkan dengan mengalihkan antara learning rate, ya nanti ada penjelasan apa itu learning rate, dikali dengan derivatif dari error terhadap bobot. Ya, nanti akan ada contoh perhitungannya ya, tapi ini tidak diterima dulu sehingga nanti nilai bobot baru ini akan berubah ya seiring dengan adanya nilai pada error atau derivatif dari error terhadap bobot. Ya. Nanti kalau misalnya errornya udah nol, udah pasti di sini nol ya, jadi udah sama, nggak perlu diupdate lagi. Tapi kalau selama masih ada error, pasti di sini masih ada turunannya, sehingga nanti nilai bobot lama itu pasti bisa di-adjust berdasarkan perhitungan yang di belakangnya ini ya. Nah, kemudian yang perlu kita, misalnya contohnya ya, kalau ganti 6 ya nanti X-nya tinggal diganti 6 gitu ya. Kalau mau ganti 5 ya tinggal diganti 5 dan seterusnya. Ya. Jadi di sini sebenarnya opsional ya, nilai A ini opsional. Jadi we multiply the derivative of the error function by selected number to make sure that the new update weight is minimizing the error function. This number is called learning rate. Jadi kecepatan di mana perubahan itu bisa terjadi. Learning rate ini nilainya biasanya dari 0 hingga 1 ya. Kalau kita setting 0 ya nanti dia nggak mungkin berubah-berubah ya karena hasil perhitungan di belakang 0. Tapi kalau kita setting 1 bisa jadi step perubahannya terlalu besar. Ya, jadi nanti ada istilah akan menjadi overfitting ya sehingga biasanya learning rate itu nilainya ya sekitar 0,1, 0,2 ya sekitar itu. Sehingga perubahannya tidak terlalu besar dan bisa dipastikan ada perubahan. Nah, sehingga dari sini kita bisa menurunkan ya ini kemudian dari misalnya kita menghitung yang W6 ya bobot update bobot 6 yang terupdate kita bisa hitung dari rumus ini kemudian diturunkan ya. Yang dihitung dulu yang di belakang ya. Error dibagi dengan delta error dibagi dengan delta W atau bobot 6 ya sehingga ini bisa dituliskan menjadi eh, delta error ya hasil akhirnya ya nanti ini bisa dibaca lebih detail. Hasil akhirnya adalah delta error dibagi dengan delta bobot 6 sama dengan selisih antara H2 ya sehingga kita bisa tuliskan ya atau delta H2 ya, kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Bobot baru W6 atau bintang W6 sama dengan W6 dikurangi A dikali dengan delta H2. Nah, kemudian untuk yang W5 ini sama ya delta H1. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, nah bobot ini kan bobot 5 ya mana. Nah, bobot 5 ini dipengaruhi sama H1, bobot 6 dipengaruhi sama H2. Ya, jadi nanti perhitungan kembalinya kita bisa mengganti nilai bobot W5 dan W6 itu berdasarkan hasil perhitungan H1 dan H2 yang sebelumnya. Makanya kemudian tadi di sini tulis delta H2 dan delta H1. Untuk W1, W2 dan W3 dan W4 gimana? Nah, ini bisa dilakukan dengan cara yang sama, cuman eh, deltanya didapatkan ya tidak sekedar H1 dan H2 ya, tapi eh, perhitungan sebelumnya ya. Untuk yang bobot 1 itu dipengaruhi dari bobot 5 dan I1 ya, dan seterusnya. Jadi sehingga bisa dituliskan ya update untuk mencari bobotnya mulai dari W1 hingga W6 itu bisa didapatkan dengan rumus ini ya. Nah, sehingga bisa ditulis bentuk yang seperti ini dijabarkan menjadi sebuah metrik ya untuk yang W5 dan W6 jadi satu perhitungan metrik sendiri dan untuk yang W1, W2, W3 dan 4 itu jadi perhitungan sendiri. Hasil akhirnya ini ya yang belakang ini kita bisa hitung W5 W5 W6 itu sama dengan ini W5 W6 dikurangi A H1 delta dan AH2 delta. Kemudian untuk yang W1 W2 W3 W4 ya perhitungannya yang bawah. Nah, sekarang contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungannya. Tadi di atas dijelaskan adanya learning rate. Ya, ini biasanya bisa dikatakan juga adalah sebuah hyperparameter. Jadi kalau teman-teman menemukan kata-kata hyperparameter, nah salah satunya adalah learning rate. Tapi nanti kalau sudah masuk ke aplikasi ya menggunakan neural network,
Misalnya deep neural network itu pasti nanti akan lebih banyak lagi parameter atau hyperparameter yang digunakan. Tapi untuk sementara kita belajar dulu satu hyperparameter, yaitu adalah learning rate. Nah, terus, nah ini contohnya learning rate ya. Bisa disetting misalnya 0,05. Untuk delta itu tadi bisa didapatkan, ya delta itu selisih ya, 0,191 dikurangi 1. Nah, ini hasil dari delta ini adalah hasil dari prediction dikurangi aktual. Nah, kita tahu predictionnya tadi hasil akhirnya 0,191. Aktualnya itu sama dengan 1. Sehingga hasil deltanya adalah min 0,809. Nah, tinggal dimasukkan aja ke rumus ini. Ya, berarti W5, W6 yang update itu W5, W6 lama bisa dimasukkan. Nilai A sudah kita dapatkan. Nilai H1 dan H2 juga sudah kita dapatkan. Nilai delta ini juga sudah kita dapatkan. Ya, tinggal dimasukkan, nanti akan didapatkan bobot baru, yaitu 0,17 dan 0,17 untuk W5 dan W6 yang update. Hal yang sama kita bisa lakukan juga untuk update nilai W1, W2, W3, dan 4. Ya, tinggal dimasukkan ke rumusnya sini. Tadi W1, W2, W3, W4 yang lama tinggal tempel, A-nya tinggal tempel, deltanya tinggal tempel, nilai I1, I2 juga sudah ada, nilainya input tadi ya, 2 dan 3. W5 dan W6 yang lama, ingat ya, ini yang lama, dimasukkan dan didapatkan bobot yang terbaru 0,12, 0,23, 0,13, dan 0,10. Lihat, terjadi perubahan ya. Terjadi perubahan dari bobot lama 0,11 jadi 0,12, 0,21 jadi 0,23, 0,12 menjadi 0,13 dan seterusnya. Yang belakang juga berubah, W5, W6 yang awalnya 0,14 dan 0,15 jadi 0,17 dan 0,17. Kemudian dihitung lagi sekarang, dihitung forward, ya, dihitung lagi ke depan dengan cara yang sama seperti di atas tadi. Didapatkan sekarang nilai hasil prediksinya adalah 0,26. Ya, kita ingat ya di awal tadi hasil perhitungannya 0,191. Sekarang dengan update bobot yang baru kita dapat nilai 0,26. Ya, ini rumusnya sama dengan yang forward tadi, dihitung ke depan ya maju. Dan bayangkan, ternyata ada perbaikan yang awalnya cukup jauh ya, 0,191 ke 1 itu kan jauh sekali. Sekarang mulai ada mendekat ya, 0,26 ke 1 itu kan berarti jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan perhitungan yang sebelumnya. Tapi ingat, masih ada error gitu ya. Masih ada error sehingga ya nanti bisa dilakukan back propagation lagi, forward lagi, back lagi dan seterusnya hingga batasan apa yang ingin dicapai. Kalau mau diulangi 10 kali ya berarti nanti eh, epoch ya, epochnya itu ya 10 gitu ya. Nanti akan terjadi 10 kali perhitungan. Ya, 10 kali pasang perhitungan antara forward dan backward. Atau kalau mau batasannya, oh saya mau mendapatkan hasil errornya 0,1 gitu misalnya. Berarti nanti hasil akhirnya di sini 0,9 gitu ya. Karena udah cukup mendekati misalnya, udah cukup lah, nggak perlu sampai persis gitu ya. Nah, itu juga bisa. Ya, jadi tidak dibatasi dari epoch, tapi dibatasi dari akurasi ataupun precisionnya dari hasil akhirnya. Nah, ini ada visual ya. Nah, visualnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti kemudian mau forward, update back, ya, tapi cuma satu kali proses ini ya. Ini forward lagi dan back lagi. Udah. Ini adalah gambaran dari perhitungan neural network. Ya, neural network yang memanfaatkan backpropagation untuk mengupdate nilai bobotnya. Saya rasa ini contoh yang sangat bagus, yang sangat mudah dan sangat clear sekali, ya. Dan teman-teman perlu ingat bahwa di neural network ini semua perhitungannya gampang sekali sebenarnya. Ya, hanya penjumlahan dan pengurangan dan perkalian. Cuma itu aja. Ya, tapi mungkin ada beberapa kaitan dengan derivatif ataupun function yang lain gitu ya. Tapi secara umum eh, perhitungannya sebenarnya sangat simpel. Nah, yang jadi masalah adalah kenapa baru populer sekarang begitu ya? Karena untuk aplikasi tidak mungkin hanya sekedar menggunakan satu hidden layer seperti ini. Ya, nggak mungkin. Kalau yang seperti ini pasti tidak ada manfaatnya. Ya, nanti ketika membuat arsitektur neural network yang digunakan untuk memecahkan masalah, misalnya untuk mendeteksi objek, nggak mungkin yang sederhana ini. Ya, bisa jadi nanti butuh yang lebih banyak jumlah parameter yang perlu diperbaiki atau yang perlu diubah atau yang perlu bobot yang perlu diperbaiki itu jumlahnya bisa jadi ribuan, puluhan ribu hingga ratusan ribu bahkan mungkin miliaran ya.
Sehingga tantangannya dari deep neural network atau neural network yang dalam itu biasanya bukan dihitung manual gini, tapi masalah ada di kecepatan komputasi. Kemudian makanya kenapa harga GPU itu sekarang jadi agak mahal itu ya gara-gara bisa digunakan untuk menghitung metrik seperti ini. Jadi metriknya ini sudah perhitungannya jadi lebih kenceng gitu ya. Ini bayangkan ya, ini kan baru 2 kali 1 ya untuk perhitungan feed forwardnya ya, sehingga apa manual pun bisa gitu ya, nggak perlu kecepatan komputasi yang kencang. Cuma nanti bayangkan kalau misalnya bobotnya sangat banyak sehingga muncul 10.000, 20.000, atau mungkin 100.000, atau mungkin jutaan ya, yang nggak mungkin bisa dihitung manual. Nah, itu makanya kenapa butuh hardware komputasi yang kencang untuk melakukan proses ini jadinya. Nah, itu adalah gambaran ya. Nanti secara detail juga ada contohnya di sini. Nanti silakan bisa dilihat ya. Secara teori ini ada contohnya juga. Walaupun di web tadi juga saya rasa sudah sangat clear gitu ya. Nah, kemudian untuk codingnya. Nah, codingnya ini saya contohkan aja. Jadi ada coding, nanti codingnya silakan ini bisa dicoba. Ini dari Labsit ya, nanti silakan bisa dicoba sendiri. Dari Labsit. Kita punya dataset XOR. Nah, kalau dataset XOR itu berarti nanti dia ya sama dengan seperti ini. Ada 2 input dan ada 1 buah output. Yang mana di sini misalnya kita kasih A, di sini kita kasih B, dan outputnya misalnya kita kasih X. Ya, sehingga nilai A, B, dan X-nya bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Jadi ada 4 kombinasi, 4 kombinasi dari pasangan input dan output yang terjadi. Nah, ini sambil recap dulu ya. Jadi gerbang XOR itu kalau outputnya beda, hasilnya baru 1 ya. Nah, kalau nggak salah seperti ini. Nah, jadi kita akan diharuskan membuat sebuah sistem yang punya seperti gerbang XOR ini. Nah, pertanyaannya bagaimana kan begitu ya? Kita bisa coba menyelesaikan dengan neural network di mana nanti dia memiliki 1 input layer dan 1 hidden layer. Nah, sehingga nanti kalau digambarkan dia jadi bisa seperti ini. Ya, di sini ada input ya, ini A, di sini B, ya ini nggak tanda panah ya. Di sini X. Nah, nanti seolah-olah kita akan membuat neural network untuk memecahkan masalah ini, masalah gerbang XOR. Nah, yang jadi pertanyaan, berapakah nilai bobot-bobot yang ada di sini ya? Misalnya ini W1 ya, dan seterusnya ya, nanti tambahkan sendiri W1 dan seterusnya, ini W5 gitu misalnya. Ya. Sehingga nanti berapa nilai bobot-bobotnya agar mendapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil pasangan input-output seperti inilah yang dinamakan namanya dataset. Jadi kita menyiapkan datasetnya nih ya, 00 outputnya 0, 01 outputnya 1, 10 outputnya 1, 11 outputnya 0. Nah, kemudian berapa nilai bobot yang akan terjadi? Untuk ya gambarannya kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Input layer input ini 1, neural 1, ini yang neural 2 untuk input. Kemudian untuk yang hidden layer ini N1, ini neural 1, neural 2, kemudian ini outputnya di mana, dan jangan lupa ada bias. Nah, di contoh perhitungan tadi nggak ada bias, tapi biasanya untuk perhitungan yang umum, yang normal, biasanya ada biasnya. Kemudian, nah bobot-bobot ini yang nanti dicari, ini hasil akhirnya. Ya, jadi nanti di sini nilainya min 0,75, 459, dan seterusnya. Ini hasil akhir. Ya, kita bisa dapatkan dari mana? Nah, kita lakukan perhitungan. Jadi perhitungannya ya dimulai dari inisialisasi
jaringan neural networknya seperti apa. Ya, di sini kita mendeklarasikan dua fungsi aktivasi dan turunannya. Ya, karena kenapa butuh turunannya? Karena tadi di sini dalam menghitung, nah ini kan turunannya nih, derivatif error kan gitu ya. Nah, jadi sehingga kita butuh turunan dari fungsi aktivasinya. Ya, fungsi aktivasi yang dilakukan di sini menggunakan sigmoid, ya, misalnya sigmoid, ini turunannya. Ya, kemudian datasetnya XOR ini, ya, untuk input ini, outputnya ini cukup mudah, nggak usah dijelaskan lebih detail. Kemudian kita inisialisasi bobot dan bias. Ya, layernya input 2, hiddennya 2, outputnya 1, random seed untuk eh, apa namanya menghasilkan nilai random. Apa yang dihasilkan ya semua bobot, termasuk bobot yang ada di bias. Hidden weight, hidden bias, output weight, sama output bias. Karena ada 6 ya. W1 di sini, kemudian ada bias ya. Ini bias juga mempengaruhi ini dan mempengaruhi ini. Kemudian kalau di akhir ini juga mempengaruhi ini. Nah, bias 1, ini bias 2. Saya tulis B saya. Nah, kemudian nilainya dibikin random semua ya. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi nanti ketika dijalankan pertama kali ya bisa jadi semua teman-teman mendapatkan hasil yang berbeda. Kenapa? Karena outputnya pertama bobotnya yang pertama didapatkan secara random. Karena nggak mungkin kalian menjalankan nilai random sekarang sama nanti pun pasti beda. Apalagi orang yang berbeda pasti hasilnya berbeda nilai randomnya. Kemudian proses selanjutnya adalah training. Nah, training ini adalah gabungan antara perhitungan maju dan perhitungan mundur. Dilihat dari mana? Nah, di sini ada nih forward propagation sama back propagation. Ini hitung maju, ya. Kemudian dihitung mundur, baru diupdate nilai bobotnya, ya. Terus mau diulangi sampai berapa? Tadi saya sampaikan bisa dibatasi dengan epoch atau perulangannya ataupun batasan dari nilai errornya mau seberapa. Nah, kalau di sini saya batasi epoch ya, 10.000. Jadi nanti setelah 10.000 perhitungan, ya, jadi sini looping 10.000 dia akan selesai. Untuk learning rate dibikin 0,5. Ya, ini mungkin sedikit kebesaran. Nanti silakan dalam 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 soal nanti teman-teman disuruh mengubah-ubah dan disuruh melihat apa perbedaannya ya. Kemudian biar mudah di sini ya dikasih apa namanya lognya gitulah ya. Jadi tidak buta langsung hasil akhirnya gitu ya, tapi dikasih lognya sehingga nanti paling tidak muncul gitu ya. Setiap 1000 epoch nanti akan menghasilkan log. Terus ini hasil akhirnya dicetak nilai bobot akhirnya. Nah, ini coba kita jalankan ya. Saya perbesar dulu. Ini programnya sama dengan yang di sana ya. Mana tadi? Sama dengan yang di lab sheet, cuman ini saya jadikan satu ya. Nah, ini jadikan satu. Yang di lab sheet karena perlu dijelaskan di satu-satu sehingga dipisah gitu ya. Kita coba jalankan Python xor.py. Nah, lihat ketika dijalankan epoch 0 ya, loss-nya masih besar. Loss itu tadi ya, perhitungan eh, ini, perhitungan ini error ini. Ya, setengah dan seterusnya. 0, ya kebetulan sama nih ya. 0,3247. Ya, nggak sama sih. Ya, tapi mirip lah ya. Kemudian nilai bobot yang pertama ini. Ya, bobot dari epoch 0, sorry. Bobot dari epoch 0 hasilnya ini. Ya, kemudian ketika epoch 1000, nah jadi ya karena cuma ngitung kayak gini kenceng ya, nggak perlu nunggu lama ya. Nilai loss-nya kemudian berubah. Ya, mengecil. Dan nilai bobotnya juga sudah berubah jauh. Ya, ini 0,3 sekian, di sini 3 sekian, dan seterusnya. Ketika epoch 2000 lebih kecil lagi 0,025 dan bobotnya juga update. Dan seterusnya hingga dilakukan epoch ke 10.000 karena tadi saya setting 10.000 ya. Ya, sorry, tadi setting 10.000 tapi oh ya dari 0 ya, jadi selesainya di 9.000. Loss-nya juga sudah sangat kecil sekali, 0,0003. Dengan nilai bobot hasil akhirnya seperti ini. Ya. Dan output, nah output ini adalah hasil prediction ketika dikasih input ya, diuji input dengan input yang ada dari dataset ya. Jadi inputnya tadi 00 ya dan seterusnya nih ya. Nah, 00, 01, 10 dan 11 didapatkan hasil akhirnya
Ya, setelah dengan bobot yang terakhir ini didapatkan hasilnya ini 0, 1, 1, dan 0. Ya, tentu sini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Sehingga nilai bobot-bobot ini sudah terupdate sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, misalnya kalau misalnya kita ingin epochnya mau sebentar aja, ya, atau sedikit aja, ya, kita ganti misalnya 10. Apakah hasilnya bagus? Ya, tentu kalau 10 ya, lihat outputnya didapatkan 111. Nah, ini belum sesuai. Ya, sehingga salah satu yang mempengaruhi hasil training itu adalah ya proses lamanya dia training. Ya, itu bisa kita tulis namanya epoch ya. Jadi perhitungannya itu mau dilakukan berapa kali? Ya kalau dalam kasus ini ya 10.000 kali. Ya sehingga baru terlihat bahwa adanya perbaikan itu atau hasilnya sudah sesuai itu ketika epochnya ya 10.000 gitu ya. Kalau terlalu sedikit ya tidak bisa mendapatkan bobot yang terupdate. Ya, jadi errornya masih besar. Tapi kalau terlalu lama, ada kerugiannya juga. Ya, pasti komputasi yang kita bayarkan lebih mahal, kan gitu ya. Sehingga ya eh, perlu dipertimbangkan berapa epoch kira-kira yang sesuai. Ada juga tidak berbasis epoch ya untuk pembatasannya. Ya, nanti bisa ditambahkan if sendiri misalnya. Jadi kalau errornya sekian, nanti dia stop sendiri. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nah, ini kan error nih. Jadi kalau misalnya error sudah kurang dari berapa gitu ya, keluar dari looping, nah itu berarti juga bisa selesai. Jadi tidak memperhitungkan epochnya berapa, tapi dilihat dari dicari sampai errornya mau seberapa. Nah, nanti ini silakan dijalankan programnya, dicoba, diamati. Kemudian ada catatan-catatan yang perlu teman-teman perbaiki atau dilakukan gitu ya. Yang pertama, silakan nanti eh, ditulis perhitungannya secara manual sesuai dengan eh, apa yang didapatkan. Ya, tapi ini kan 10.000 epoch ya, teman-teman ngitungnya satu epoch aja atau dua epoch aja lah. Jadi update kedua epoch ya, epoch kedua ditulis dengan ditulis boleh di kertas gitu ya, diperhitungkan atau kalau mau diketik juga bisa. Yang jelas manual ya untuk membuktikan perhitungannya sesuai tidak nanti dengan yang diprogram. Terus untuk yang pengguna apa namanya untuk apa tugas yang praktikum ini, nah coba nanti learning rate-nya diubah-ubah mulai dari 0,1 sehingga 0,9 terus teman-teman lihat kecepatan konvergensinya seperti apa. Kemudian coba tambahkan satu neuron di hidden layer. Jadi kalau kalau ini seperti ini, nah ini kita geser ya. Teman-teman coba tambahkan satu neuron ya di sini. Ya, definisinya satu neuron ya. Ini saya geser dulu biar. Nah, satu neuron di sini. Ya, sehingga akan ada tambahan seperti ini. Jadi neuron yang ada di hidden layer itu tambah satu neuron. Kalau tadi kan dua ya, jadi sekarang tambah tiga. Kemudian tadi di sini kita menggunakan sigmoid ya. Di sini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, sigmoid itu ya, terutama di hidden layer. Kemudian silakan ganti menjadi fungsi aktivasi relu. Ya, jadi diuji coba. Ya. Nah, silakan diuji coba dengan menggunakan relu ya, sehingga nanti bisa dilihat perbedaan dari yang terjadi. Ya, jadi itu silakan nanti bisa dikerjakan. Laporan saya tambahkan dulu sini. Jadi tambahan yang pertama buat perhitungan manual untuk dua epoch saja ya, dua epoch aja nggak usah banyak-banyak. Dan buktikan dengan hasil eh, program. Jadi harusnya ya mirip lah ya. Terus yang kedua ikuti yang ada pada lab sheet. Terus yang ketiga, nah yang ketiga ini bebas. Silakan teman-teman bikin program bebas untuk training dengan neural network ya. Tapi di sini silakan teman-teman silakan cari yang menggunakan library. Kalau di program ini kan nggak pakai library ya, maksudnya cuma hanya pakai NumPy ya untuk mempermudah metrik saja ya.
Tapi kan semua perhitungan dilakukan manual ya, ditulis manual gitu ya. Perkalian, penjumlahan, pengurangan dan seterusnya dilakukan secara manual. Nah, silakan nanti ini pakai library saja. Bisa pakai sklearn ya, scikit-learn, ataupun pakai PyTorch, ataupun pakai TensorFlow, ataupun yang lainnya, silakan bebas. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ya, contohnya misalnya eh, nah ini contohnya. Ini sering banget jadi contoh ya untuk membedakan atau mengklasifikasikan jenis bunga. Ya, jadi biasanya ada namanya iris sentosa, iris setosa, iris versicolor sama iris virginica. Ini berbeda ya. Ini bunga iris cuman tipenya berbeda. Jadi yang diamati adalah nilai petal dan nilai sepalnya. Ya, itu basisnya nanti ya angka-angka. Contohnya gini, nilai sepal panjangnya berapa, lebarnya berapa, petal lebarnya berapa, panjangnya berapa, kelasnya apa, setosa. Kalau yang seperti ini setosa, yang ini setosa, versicolor dan seterusnya. Jadi ada hubungan antara input dan output ya. Jadi kalau kita punya data 5,1 untuk sepal length, 3,5 untuk sepal width, 1,4 untuk petal length, 0,2 untuk petal width, ya nanti akan diprediksi yang benar harusnya setosa. Kalau diprediksi yang lain berarti salah. Nah, sehingga nanti bisa dibikin neuralnya gitu. Contohnya juga bisa jadi seperti ini. Karena ada 4 input, outputnya 3, ya klasifikasi dari jenis bunganya. Nah, hidden layer-nya ini bebas. Ya, ini contoh saja bisa seperti ini. Ataupun juga bisa dibikin ini ya, 4, hidden layer-nya jadi 5, 5 5 neutron ya. Kemudian di sini outputnya ada, kalau ini 2 ya, harusnya mungkin 3 lah lebih tepatnya. Nah, itu contoh yang teman-teman bisa eh, lakukan ya. Nah, ini juga contoh yang lain ya. Jadi bisa bikin neural sendiri, neural network sendiri, arsitekturnya seperti apa, sehingga bisa didapatkan kelasnya seperti apa, ya, berdasarkan input yang sudah dimasukkan. Nah, ini contoh aja. Ya, silakan nanti kemudian ya tidak sekedar codingnya di next di running gitu ya, dan buat analisisnya. Ya, silakan analisisnya bebas. Kalian mau menjelaskan apa aja bebas. Yang penting kalian dapat apa dari eh, kode program yang kalian dapatkan di internet gitu ya. Ya. Dan nggak boleh pakai ini ya, ini udah saya jelaskan. Jadi ini contoh yang banyak dicontohkan ya, tapi silakan nggak boleh pakai ini. Ini silakan masih masih banyak sekali contoh yang lainnya, sehingga eh, silakan cari cari contoh yang lainnya. Oke, dari sini mungkin ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ya, seperti biasa nggak ada ya. Oke, kalau begitu kita cukupkan ya, silakan bisa langsung praktek secara mandiri. Ya, dan pastikan laporannya ditulis dengan lengkap ya. Monggo mau pakai Classroom atau apa Google, pakai Jupyter Lab ya boleh, tapi sepertinya Jupyter Lab saja karena coding by coding gitu ya, seperti biasa, sehingga nanti laporannya lebih rapi gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa langsung dipelajari. Kemudian juga nanti kalau memang materi yang disampaikan dari saya masih ada kekurangan, bisa ditambahkan atau dicari lagi dari literatur yang lain ya. Banyak sekali tutorial-tutorial di internet yang teman-teman bisa searching, bisa baca, bisa tonton, sehingga bisa mempermudah dan mempercepat teman-teman belajar terkait dengan arsitektur dari neural network ini. Dari saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, ini saya N ya. Makasih semuanya.